berbeda. Keluar dari teori. Ya, Jadi sama-sama virus, Tapi karakternya beda. Karakternya ini Bisa berubah. Jahat. Jahat. Aku bilang. ya betul. Jahat. Saya bilang Bu Dia, jahatnya itu kayak jahat. Jahat. Aduh. Jahat ya. Nah, Ibu Deo menunjukkan bahwa ini alat apa tadi namanya Bu? Full Oximeter. oximeter. Ini oximeter. Ini sebagai alat untuk mendeteksi kadar ini oksigen dalam darah ya. Coba diperlihatkan Bu. Nah, mungkin ada yang belum tahu. Nah, itu mungkin dicoba Bu. Cara makainya gimana? Jadi masukkan aja ke Masukkan jari. gitu, jari jempol ya? Iya. Kalau jari yang lain nggak boleh? Boleh semua. Boleh. Tapi yang paling efektif jempol. Semua aja. Semua sama. 96. 96 ini normal. Normal. Nanti dokter Elis yang Normal Bu. Kalau yang nggak normal itu Di berapa? bawah 95% tanpa oksigen. 95% itu tanpa oksigen. Kalau 96? 96 masih aman kan di atas 95. Kok 1% aja bedanya Bu? Kan tetap aja. Tapi pada pasien-pasien dengan gangguan obstruksi ya, contohnya asma, PPOK, itu ada namanya kriteria untuk melihat menilai dia masih aman atau tidak. Kalau PPOK, penyakit paru obstruksi kronik yang diakibatkan oleh rokok itu, kita tidak boleh melihat dia kapasitas parunya atau pulsmetrinya harus sama ini dengan pasien-pasien dengan SpO2 pasien-pasien yang normal. Kenapa? Karena proses daripada difusi, ventilasi semuanya berubah. Paru-parunya dia sudah kapasitasnya sudah berbeda sama kita. Jadi mereka aturannya 88 sampai 92% dianggap dia masih range normal. Oh gitu. Iya, walaupun sebenarnya orang PPOK pun kalau kapasitas emfisematus selangnya, jadi paru-parunya kalau orang Jawa bilang parunya molor, parunya itu agak ini karena dia tidak bisa kembali sempurna. Elastis lagi ya? Betul, dia tidak elastis lagi, tidak bisa kembali sempurna lagi, otomatis kan kapasitas parunya juga fungsi parunya juga kurang. Jadi dia tidak boleh disamakan dengan kita. Kita normali, oh ini harus 95, berarti ini gagal nafas. Belum tentu itu gagal nafas. Oh jadi ada indikatornya ya, panjang ceritanya ya. Panjang cerita. Bu, kalau tadi Ibu cerita soal paru yang perokok ya, apakah itu ketika itu masuk COVID akan cepat proses? Ini aku juga mau cerita penting banget ini, penting sekali. Apakah itu akan mempercepat proses badai toksin itu? Terima kasih, semoga nggak jadi polemik buat perokoknya. Yang ada yang perokok nggak ini? Nggak ada di sini, nggak ada yang ngerokok. Jadi kemarin ada beberapa perokok ya, perokok berat lah khususnya, dia sampai cerita. Tuh kan yang kena teman-teman kita, dia sampai bilang gitu di salah satu site lah, dia bilang itu kan yang kena itu teman kita yang nggak ngerokok, yang perokok gimana? Enggak kan, belum aja ditemukan, setelah di swab tetap aja banyakan yang perokok. Kenapa? Karena kita itu di saluran nafas itu namanya ada mekanisme pertahanan saluran nafas. Ya, banyak beberapa mekanisme pertahanan nafas. Salah satunya ada namanya silia atau lambut getar. Ya, silia lambut getar ini fungsinya adalah menghalau semua yang masuk ke saluran nafas yang sudah difilter dari saluran nafas atas untuk ke bawah, jangan sampai nih masuk ke saluran nafas bawah kita. Dia memfilter, membuang bakteri, jamur, virus, partikel-partikel yang dia nggak penting dibuang, hanya mengambil yang penting saja, oksigenasi saja. Pada pasien perokok, filternya ini berfungsinya langsung turun. Kenapa? Karena nikotin masuk ke dalam merusak namanya silia ini. Silia ini jadi rigid, ya, jadi tidak berfungsi. Akhirnya apa? Virus, bakteri, bleng-bleng masuk semuanya. Logikanya seperti itu. Apakah orang perokok seperti itu akan lebih aman? Secara logika bisa dijawab ya. Orang filternya aja sudah nggak berfungsi sempurna, gimana? Artinya perokok bisa lebih parah, Betul. rentan. Gitu, dari slide saya mungkin nanti dibaca ya, ada slide saya high risk, jadi resiko tinggi terjadinya COVID-19 itu tidak cuma diabetes, hipertensi, jantung, tidak cuma itu, ternyata ada perokok. Nanti di slide di bawah ini akan keluar apa saja yang rawan terkena dampak COVID ya. Salah satunya tadi perokok itu, smoker.
Aduh, ceritanya luar biasa sekali, dan saya memang bisa mengimbangi ya karena karena keilmuannya. Jadi saya susah mendebat ini kan. Oke, tadi kan kita udah ngomong ke badai sitoksin, Bu ya. Badai sitoksin ini makhluk kayak apa sih, Bu, sebetulnya? Itu kan istilah bahwa yang saya tangkap adalah istilah ketika tanda-tanda itu makin kritis gitu ya. Jadi ketika batuk-batuk, salah satunya batu terus mungkin ininya lebih parah, itu masuk ke dalam badai sitoksin. Dan itu antara badai sitoksin sama tingkat kematian. Ketika orang sudah terkena masuk ke badai sitoksin itu tingkat kematiannya berapa persen, Bu? Kalau badai sitokin itu tidak bisa kita istilahkan badai sitokin itu seperti apa, Dok? Kita harus menegakkan semuanya tidak hanya klinis, tapi juga laboratoris. Dengan cara apa? Itu imun. Masalah imunologi. Jadi ilmuwan baru, berbeda bukan secara klinisi. Artinya kalau imun kita kuat, mungkin kita bisa bertahan gitu ya? Ya, kan sebenarnya imun kita itu innate, namanya innate ya. Innate sama innate itu mengenali nih. Jadi kalau imun, oh saya sudah pernah kenal nih ini, saya harus ngapain ini, dia harus tahu itu. Tapi pada saat dia belum kenal, belum masuk lagi dia belum kenal, ini kan belum teratasi. Inilah yang kita takutkan, badai sitokin masuk tapi kita belum bisa mengatasinya. Iya, akhirnya apa? Klinisnya memburuk, ada gagal nafas, ada yang tadi bilang hyperhipoksia dan sebagainya. Itu terjadi kalau imun kita secara murni. Makanya orang-orang bilang, Dok, virus ini kan bisa hilang sendiri tanpa diobati. Ya, itu ya kan? Sering saya dengar. Itu banyak ya? Banyak. Dia bilang, dan saya masih percaya itu. Oh gitu ya? Saya masih percaya itu. Jadi memang sejatinya virus adalah self-limited. Jadi self-limited itu dia bisa pergi sendiri tanpa kita obati, tanpa apa, dia tahu. Tapi virus ini luar biasa. Padahal logikanya kan jenisnya sama, Dok. Ini kan golongan coronavirus. Jadi COVID ini luar biasa dibanding virus-virus yang lain. Makanya kalau ditanya ini kan sama aja, Dok. Tidak sama. Beda ya? Berbeda. Keluar dari teori. Ya. Jadi sama-sama virus, tapi karakternya beda. Karakternya ini bisa berubah. Jahat, aku bilang. Ya betul. Jahat. Saya bilang Bu Dia, jahatnya itu kayak jahat. Jahat. Aduh. Jahat ya. Oke. Mungkin kita melihat kondisi Balikpapan ya. Bu, sekarang trennya masih meningkat. Ya, jadi Kota Balikpapan trennya meningkat tuh sejak Juli sebenarnya. Oke. Ya, Juli Agustus itu kita seperti masuk ke gelombang kedua, ya Dok ya. Nah, jadi waktu itu Dokter Elis pun yang biasanya setiap hari saya komunikasi kok hilang kontak, udah nggak bisa ngomong di dalam sana. Ya, pasien luber-luber sampai di UGD. Bahkan kita mau merujuk pun dia, nah fungsi dinas kesehatan di sini kan seperti polisi lalu lintasnya nih, ngatur rujukan. Itu kita udah stuck. Saya nggak bisa lagi memindahkan dari pasien dari mana ke mana, udah nggak bisa, udah stuck. Itu kita di Agustus ya, Dok ya. Jadi udah nggak bisa saling ngomong, tangani masing-masing. Nah kemudian melihat kondisi itu, tim gugus tugas rapat, Bapak Wali Kota segera mengeluarkan upaya pendisiplinan. Oke, perwali dengan perwali ya, perwali 23 itu dijalankan sejak 2 minggu lalu, dan ini memang kita akan mengukur, menganalisa, lihat hasil di 14 karena kita lihat inkubasi kan biasa 14 hari ya pada minggu-minggu ini. Dan memang waktu itu kita puncaknya di 75, kemudian 97 kasus. Dalam 4 hari ini, Senin sampai Kamis, kita ada di 27, 29, 31, 34 hari ini. Apa ininya? Ya. Rata-rata? Ya, minggu ini. Kasusnya, okay. Ya, jadi kalau dibilang ada penurunan, ya ada. Tapi saya kira kita jangan langsung jumawa, terlena begitu ya. Karena ya saya bilang COVID itu jahat. Bisa bilang nggak Bu, COVID itu jahat gitu.
sambil gini Bu, COVID itu jahat. Aduh, jadi jangan terlena. Ayo kita teruskan ini karena masih berjalan terus upaya pendisiplinan ya oleh tim teman-teman kita di lapangan, Satpol PP, TNI, Polri, Pak Camat, Pak Lurah. Ya, kita dukung mereka dengan double ini sekarang Mas ya. Jadi pendisiplinan masker, jaga jarak plus jaga malam. Karena jam 10 harus sudah tutup. Ya, sudah semua plus jam malam. Ya, jadi mudah-mudahan lah dia bisa. Jadi memang setelah itu dilakukan pendisiplinan, ada terjadi sedikit penurunan ya? Ada, tapi saya juga tidak bisa mengatakan ini langsung karena itu ya. Ya, tetapi ya kita lihat memang mudah-mudahan efektif gitu. Ya. Tadi saya dengar bicara di belakang, sekarang ada potensi carrier dari anak-anak muda yang terkena karena misalnya yang nongkrong-nongkrong banyak anak muda, habis itu pulang, tapi yang terkena parah adalah orang tuanya gitu, dan fatality-nya di orang tuanya. Jadi orang anak mudanya karena mungkin masih imunnya masih kuat, akhirnya dia nggak apa-apa gitu, tapi orang tuanya yang kemudian fatal gitu. Itu betul-betul terjadi seperti itu nggak Bu? Ya, kalau kita melihat istilah pemuda, pemuda itu kan kalau WHO usianya sampai 25 tahun. 25 tahun? Ya. Oh, saya masih pemuda. Ya kan? Ya. Ada yang lalu kan istilah 60 tahun, tapi itu kan belum pernah dideklar gitu, katanya pemuda sampai 60 tahun. Tetapi yang kita pakai masih sampai usia 25. Dan memang di Balikpapan range tertinggi kasus itu usia 18-45. 18-45 berarti masih pemuda dong. Ada di dalam situ kan? Ya. Kalau kematian tertinggi memang di 60-an ke atas. Tapi kasus positif terbanyak di usia 18 sampai 45. Berarti 18-45 ini yang banyak saling nongkrong-nongkrong berinteraksi gitu ya. Ini usia produktif. Usia produktif, ya. Usia produktif di mana orang beraktivitas di luar rumah lebih tinggi pada usia-usia ini. Saya nggak bilang hanya fokus ke nongkrong, mereka yang nongkrong, nggak juga. Tetapi usia ini adalah usia produktif yang orang ini banyak di luar rumah, beraktivitas di luar rumah. Ya. Tapi kenyataannya yang sakit berat dan meninggal 60 tahun ke atas adalah orang-orang yang di dalam rumah. Yang mereka nggak keluar-keluar. Oh, jadi berarti ada indikasi itu carrier. Ada pembawa, gitu. Ya, ada pembawa dari luar. Nah, ingat anak-anak muda yang nongkrong jangan sampai teman-teman menjadi pembawa, kasihan orang tua Anda di rumah. Gitu. Ini himbauan yang bagus Bu. Mungkin jadi bukan begitu pesannya Mas Adam. Bukan juga hanya nongkrong, semua yang beraktivitas di luar rumah. Karena potensi penularan sekarang dari kantor juga banyak. Di kantor kan orang nggak nongkrong, tetapi bekerja, namun bekerja dengan mungkin tidak disiplin dengan protokol COVID-nya. Jadi ada juga penularan di kantor, klaster perkantoran, gitu. Ya. Tadi pada anak-anak teman-teman muda yang sering banyak bergaul, mohon hati-hati, kasihan ibu-ibu Anda di rumah. Betul. Tapi sebelum ini saya tadi belum mengenalkan bahwa sekarang kita masih ada di lokasi Balgas Cafe. Nah, Balgas Cafe ini kenapa kita pilih lokasi ini? Karena satu, protokol kesehatannya udah cukup memenuhi prosedur gitu ya. Ada kaca, nanti kalau diperlihatkan ada akrilik ya, ada kaca di depannya, jadi orang tidak langsung bisa bersentuhan. Terus juga di depan ada cuci tangan dan protokol kesehatan lainnya saya kira cukup memadai. Jadi kita pilih memang di Balgas Cafe. Selain katanya Pak Wali kemarin singkong gorengnya enak. Luar biasa buat Balgas Cafe. Iya, kemarin saya juga waktu masuk ke sini pertama kali juga lumayan bagus Bu ya. Iya. Ya surprise lah buat saya, ternyata ya sudah. Ini katanya yang pertama Bu yang pakai begitu, kafe yang pertama. Gitu. Jadi itu kan bisa mencegah droplet ya. Betul. Karena saat kita penting sekali di tempat makan. Karena saat kita makan kan kita buka masker. Dan budaya kita orang Indonesia suka sekali bercerita, ngobrol di meja makan. Jadi, betul, masa sih makan gini kan? Budaya kita memang begitu. Apalagi kalau lagi curhat Bu ya langsung. Jadi sangat penting memasang memang di tempat makan media pembatas seperti ini. Nah, ini himbauan berarti untuk kafe-kafe yang belum mungkin bisa bertahap mengikuti. Awal diajak ke sini saya juga sempat
Dok, kita nggak zoom aja kah, saya bilang gitu. Nah, enggak kok dok, di foto. Oh iya, ternyata betul emang fotonya Bu Dio emang. Dan ada saya lihat itu ada dibuat juga edukasi ya. Ya, ini dibuat seperti itu, bisa kita baca. Tinggal nanti mau bagaimana peran serta pemilik, kemudian teman-teman yang melayani, mohon ingatkan kalau ada yang kadang saking asiknya ngobrol, jaga jaraknya yang jebol. Nah, asik ngobrol, jaga jarak, jebol. Ya, jadi judul itu. Gitu, kan? Sampai lupa, jadi maju, jadi narik kursi, jadi apa gitu kan? Jadi mohon saling mengingatkan. Terima kasih Ibu atas ininya. Terakhir, Ibu tadi ngecek seluruh aktivitas dokter ya. Tadi balik lagi ke pertanyaan Ibu, dia ngecek aktivitas dokter. Jadi Ibu tahu dong dokter mana aja yang menangani berapa gitu. Termasuk Ibu Elis ini. Ibu Elis menangani berapa pasien COVID, Bu? Ya, jadi tiap sore kami kan mendapat sebelum press release, kami ada kewajiban memasukkan, mengkolek semua data-data ya, termasuk data berapa pasien. Di tempat Dokter Elis hari ini ada 90 pasien COVID positif. 90? Ya. Dokter Elis nangani sendiri itu? Wow. Beliau ketua tim COVID. Sebenarnya Berarti kita ajak dikit ya. Tim. Jadi tim kami itu ada beberapa. Jadi jika dalam tim ini ada bagiannya sendiri, mereka akan mengerjakan masing-masing. Ibu Dio bisa geser ke sebelah sini. Soalnya 90 pasien COVID dan itu yang pasti Bu ya, positif ya? Itu sehari ya, maksudnya sehari dalam hari kita per hari ini muter. Kalau semua total yang kita rawat tuh hampir 800 pasien yang sudah keluar, 700 pasien lah keluar, itu sudah 600-an lebih. Jadi sisa yang sekitar itu. Ya. Ini di rumah sakit Pertamina Balikpapan ya? Ya, jadi dari 2.372 pasien yang ada sampai hari ini itu ada 800-an dilayani ya. Saya kok merinding ya? Ya banyak. Mulai dari Maret ya Bu, kita mulai ini gencar-gencarnya. Dan tenaga medis masih staminanya masih oke Bu ya? Kita harus semangat. Saya selalu bilang sama tim saya khususnya saya harus sehat. Itu yang pertama, utama motornya harus sehat. Jadi Ibu ini kepala ini ya? Ketua tim untuk menangani COVID ya? Iya. Jadi kalau tim dalam arti leadershipnya kita bagus, leadershipnya kita membuat mereka nyaman, insya Allah semuanya juga akan simultan untuk mengikutin. Saya cuma bilang sama perawat-perawat, you must be happy, kamu harus happy, kamu harus bahagia, kamu harus ikhlas melaksanakan ini, jangan sampai mengeluh. Sekali mengeluh badan saya ngerasa sendiri. Kalau saya sudah capek, saya sudah mulai stres, saya ngerasa imun saya nggak enak, nggak nyaman, gitu. Itu yang saya ingat, makanya saya selalu bilang you must be happy. Nggak enak, badan mulai nggak enak, kamu lapor. Kita memang ada protap untuk pasien perawat-perawat yang ada di isolasi. Kita punya rumah isolasi sendiri, mereka nggak boleh pulang di rumah, dia benar-benar di situ. Dan setiap 2 minggu saya sendiri setiap 2 minggu dicolokin, di swab terus ya, itu salah satunya itu. Nggak reaktif kan Bu? Alhamdulillah sampai sekarang saya masih ngerawat, berarti sehat ya. Jadi Mas Devi, saya kok ngerti merinding gue ya. Jadi Mas Devi, mungkin yang tidak diketahui oleh teman-teman semua bahwa tim yang di rumah sakit itu diisolasi juga. Jadi mereka itu nggak boleh pulang ke rumah? Iya, karena jangan sampai ada dia carrier nulari keluarga. Berarti selama ini 2 bulan ini Bu udah pulang ke rumah? Saya pulang, tapi saya punya beda ruangan. Jadi saya tetap pakai masker, kemudian anak-anak saya kalau sudah tidur saya berpindah ke area lain. Jadi saya yang benar-benar nggak kontak banyak dengan mereka. Karena kalau saya pulang ke rumah isolasi yang disiapin rumah sakit, anak saya sama siapa? Suami di mana? Istri di mana? Ibu nggak takut anak tertular? Ya, insya Allah kalau selama kita, makanya setiap 2 minggu saya wajib di swab itu karena saya untuk menilai diri saya sendiri, karena saya kontak. Intinya pasti banyak pertanyaan, dok kok banyak sih tenaga medis yang bisa positif sedangkan APD-nya sudah lengkap. Ingat, kriteria APD lengkap itu ada beberapa yang harus kita pegang ya. APD boleh lengkap tapi cara pelepasannya gimana?
di luar dari rumah sakit ada nggak dia kontak sama orang lain? Kadang-kadang justru di tempat kerjanya dia safe. Justru dia di luarnya ketemu dengan temannya, beli apa, kontak dengan yang lain gitu. Insya Allah kalau di tempat kerja saya tahu dinas kesehatan memantau dengan ketat. Apa yang sudah diisolasi harusnya menggunakan APD level ini itu sudah kita siapkan. Apalagi kalau anak-anak Bu ya sudah pakai masker memang lengkap, tapi habis itu tukeran masker. Repot. Oke. Ya, dan itu saya kira rata-rata juga demikian Mas Evi. Kenapa banyak klaster-klaster? Karena ada protokol ketika di kantor, teman-teman mungkin juga di area yang bekerja, area migas dan tambang, saya kira di dalam ini keras sekali protokolnya. Tapi mungkin ketika off, pulang, ya di luar itu kedisiplinan ya, yang ngawasi juga kurang. Maka memang protokol COVID ini kita harus bagaimana menjadikan perilaku sehari-hari. Bukan karena ada aturan tertulis itu, ya harus kebiasaan ya. Ya, jadi ya kita masuk ke era adaptasi kebiasaan baru. Itu istilahnya presiden juga. Ya, udah harus menjadi budaya, perilaku kita, habit kita sehari-hari. Sudah merasa tidak nyaman kalau saya nggak pakai masker, gitu ya. Sudah merasa tidak nyaman kalau nggak cuci tangan. Sudah tidak nyaman kalau kita berdekatan lagi, gitu. Jadi ya itu harus menjadi. Dan itu sehat Bu ya, nanti yang remaja-remaja yang biasanya pacaran berdekatan jadi jauh. Itu bagus juga itu kan. Kan makanya nggak boleh pacaran. Nggak boleh pacaran ya Bu ya. Tapi alhamdulillah saya bersyukur sekali memiliki pemimpin DKK yang luar biasa seperti beliau. Dalam arti kita tidak usah berpikir antara rapat kita ya Bu ya waktu itu ya. Beliau tidak takut dengan angka dapatan sekarang. Karena yang penting semua sudah terisolasi, semua sudah dipetakan, semua sudah justru itu safe sebenarnya. Jadi seperti kemarin Anies Baswedan bilang ya, Jakarta gimana nggak mau naik, kalau nggak mau naik nggak ada nilai nggak usah diperiksa. Tapi kalau beliau sangat aktif sekali memberikan pemeriksaan, contohnya pasien yang sekarang banyak positif mereka tanpa gejala, tapi mereka mau naik site, semua mau ke tambang, mau ke di swab dulu. Temuannya di mana? Di Balikpapan karena dia sudah datang di sini. Jadi beliau itu luar biasa menerima dari angkanya ya, tapi ya memang posisi ya. Kita juga ya harus terima memang Balikpapan sebagai pintu gerbang Kalimantan Timur, ada dampak di situ ya, namanya pintu gerbang Kalimantan Timur. Kita bersama kita bisa, ya. Jadi harus bersama-sama. Ini bukan kampanye ya Bu, ada bersama kita bisa. Ada nanti calon besok pilkada ada yang itu Bu. Iya, jangan Ibu tim suksesnya. Tim suksesnya ya. Jadi upaya 3T itu memang kita jalankan ya. Tracing itu kita harus mendeteksi, mencari sebanyak-banyak karena mau memutuskan, ini tujuannya memutuskan rantai. Jadi jangan takut, jangan malu, jangan menstigma, ya kita tracing. Habis tracing dapat testing. Ya, testing alhamdulillah dulu susah sekali untuk rapid test. Untuk PCR susah, nggak ada lab. Sekarang kan udah banyak. Ya, habis testing, nah saya serahkan treatment. Jadi 3T, tracing, testing, treatment, tolong di treatment. Udah ketemu nih treatment, biar putus. Nanti saya minta kontaknya Bu ya, kalau ada apa-apa. Takut kan treatmentnya Bu, ini begini gitu. Oke, teman-teman, sebetulnya banyak yang mau kita ceritakan, tapi waktunya juga terbatas. Itu produser sudah bilang begini-begini. Jadi kita harus ini, tapi mungkin nanti next akan kita agendakan lagi ngomong. Tadi sebetulnya kita mau bahas soal pool test gitu. Tapi sebelum itu saya ada biasa pertanyaan mitos atau fakta. Kalau biasanya kemarin kan rapid test. Tapi kalau saya rapid test pertanyaan saya ekonomi atau COVID, karena ini dokter pasti ngomongnya COVID. Ya kan? Pasti ngomongnya COVID gitu ya. Karena mungkin bisa jadi, pasti setuju kan Bu kalau lockdown Bu, kalau dokter ya? Setuju lockdown, saya kasih tahu ke Menteri Perekonomian lah Bu. Mitos atau fakta? Nah, ini banyak yang di wacana yang ada di masyarakat ya. Mungkin Ibu Dio sama Ibu Elis boleh berbeda pandangan. Sinar matahari bisa membunuh virus corona
karena mengandung ultraviolet. Memang ultraviolet itu, ini namanya netizen nggak bisa salah nih. Sinar matahari bisa membunuh virus corona karena mengandung ultraviolet. Oke, menurut Ibu? Ya fakta, tapi katanya itu mungkin bukan membunuh ya, menginaktivasi, melemahkan. Melemahkan. Ya. Oke. Sama? Ya. Nggak boleh idem. Ya, oh, fakta. Iya. Oh, ini lain debat ya. Karena salah satu, jadi ada namanya duration, ventilation, and jarak itu ada namanya DVJ. Jadi ada sistem baru yang untuk circulated di dalam pekerjaan. Itu salah satunya juga ada pemilihan untuk ruangan harus dilakukan apa, salah satunya UV memang bisa diberikan. Jadi selain HEPA, UV, UV itu sudah kita lakukan pada pasien-pasien kami. Jadi kami itu ada sistem namanya jemur, berjemur bergantian selama kurang lebih 15 menit minimal. Jadi 15 menit sampai 30 menit. Udah pernah coba belum? Jemur? Ya. Ada nyobanya jemur jengkol. Asik, enak, coba deh. Oke. Ya, memang sudah Bu, jam 11, saya jam 11, jam 10, jam 11 keluar sampai ya itu. Sangat bahasanya tadi sangat akademis sekali ya. Persis kalau saya di kampus dulu gitu. Obat malaria bisa menyembuhkan corona dari Ibu Elis. Chloroquine ya. Ya, chloroquine kan. Setiap saya sudah dapat pasien. Kalau pasiennya kritisnya luar biasa. Ini fakta atau mitos? Kalau saya fakta karena sudah ada data, nanti dibuka aja data saya. Nanti dilihat di bawah. Ada data saya. Masuk di protokol. Betul. Jadi masuk protokol, jadi ada beberapa antibiotik, kemudian salah satunya masuk seperti itu. Chloroquine masuk dalam itu ya? Dalam protokol terapi. Itu salah satu. Jadi pasti banyak orang yang ya biasa netizen ya tanya YouTube atau apa melihat seperti itu, dok itu WHO aja tidak meng-ACC memberikan itu WHO, strain kita berbeda. Strain yang kita lihat adalah strain yang ada di Indonesia, beda dengan strain yang di sana. Kalau strain yang ada di Indonesia, kita masih menggunakan strain yang sama. Chloroquine itu fungsinya untuk mengikat S inhibitor. Jadi S inhibitor 2, S2 itu ditekan dengan menggunakan chloroquine. Akhirnya apa? Badai sitokin akan sangat-sangat berkurang dan tidak reda. Jadi tidak sampai ada badainya. Jadi itu untuk menekan. Dan itu ada penelitiannya. Makanya kenapa Indonesia masih menggunakan chloroquine, oseltamivir atau antiviral ya? Ternyata dia menekan tapi berbeda motornya. Satunya di S inhibitor, satunya ada di ini secara ini ya, teori. Memang teoritis, Pak. Saya terkagum-kagum ini, memang akademis sekali. Jadi seperti itu. Jadi ternyata bisa memotong rantai, jangan sampai virus ini makin berat masuk ke sel-sel kita, masuk ke dalam. Agar badai berlalu. Betul. Jadi di Indonesia masih dipakai. Dan menurut Ibu fakta ya, idem? Ya. Karena jelas dari Kementerian Kesehatan kita mendapat dropping obat itu. Kalau kita minum sendiri, siapa di rumah? Nah itu janganlah. Tidak untuk Karena ada banyak orang tidak yang untuk beli. profilaksis ya, bukan untuk profilaksis. Panas-panas sedikit minum itu. Nggak boleh. Bukan untuk profilaksis tapi untuk terapi. Profilaksis itu apa lagi? Profilaksis itu terapi yang diberikan sebelum jaga-jaga. Itu nggak boleh. Jaga-jaga gitu. Ya, bahasa umumnya jaga-jaga. Ya. Kemudian air laut bisa membunuh virus corona. Fakta atau mitos, Ibu? Mitos. Di mana itu air lautnya? Ya, mitos ya? Mitos ya. Ya, Nggak ada bukti. mungkin ini kali berendam di air laut tapi jam 10-11 matahari. sambil matahari. Itu pas juga ya. Iya. Mataharinya. Soalnya biasanya kalau orang yang kudiksan atau apa gitu, kalau cebur ke laut kan pedih-pedih tuh, kena air asin. Nah itu sembuh. Emang karena sakit kulit. Kering. Ya, sakit kulit. Mungkin gini ya. Air laut pakai sabun. Corona jadi sakit kering ini. Pakai sabun banyak-banyak seperti ya itu ya. Mandi pakai sabun ya bener. Tapi kalau sabun kan bisa mengurangi itu kan sabun ya. Mengurangi, dia beneran menghilangkan. Iya. Makanya selalu cuci tangan rajin dengan menggunakan sabun dan air. Dan rajin mandi. Ya. Karena itu masih menghilangkan ya. Ya, pulang rumah mandi. Mandi Ya, ini yang nggak setiap mandi. kali masuk rumah Mapala pulang bisa nggak mandi. Mau jam berapapun pulang mandi. Dan baju jangan dicantol lagi sekarang sudah. Jadi udah langsung cuci, langsung jemur, langsung baru mandi, baru masuk rumah. Emang jadinya agak boros ya? Ya, itulah Bu. Boros Ya, air. Boros air. Boros sabun. Ya, kemudian meletakkan bawang di sudut-sudut rumah dan mencegah corona. Apalagi itu tuh? Pak mitos atau fakta? Ini kayak menghadapi vampir.
Bawang itu dipakai buat mencampur di makanan. Kita makan yang bergizi, bener. Iya, ini netizennya parah, ini netizen. Bukan ditaruh di jeng rumah. Tapi Bu, netizen nggak pernah salah. Benar, netizen nggak pernah salah. Kata dia. Jadi makan bergizi itu salah satu yang kita sarankan. Ya, bawangnya dimakan. Makan bawang, tapi bawang itu jangan sama bergizi ya? Jangan ditaruh. Vitamin. Waduh. Kemudian orang tak bisa kena virus corona lebih dari sekali. Jadi kalau sudah sekali sembuh bakal kebal, betul nggak Ibu? Enggak. Fakta atau mitos? Mitos. Ada yang bisa kena lagi. Ada lagi? Iya, ada yang bisa kena lagi soalnya. Reinfeksi. Soalnya kemarin ada teman saya, aku ingin kena duluan, habis itu kan nggak kena lagi katanya. Itu enggak ya? Reinfeksi. Jadi pasien itu ada dua mekanisme. Jadi ada kerja. Kenapa kok setelah dinyatakan sembuh kok waktu di swab biasanya tanpa gejala, terus dia cek mau naik ke site positif lagi. Nggak usah takut, ada dua kemungkinan. Apakah dia reinfeksi ataukah dua itu adalah fraksi virus mati yang masih terbaca oleh alat, karena alat PCR itu sangat sensitif. Oh, jadi mau mati tapi masih terbaca? Ya. Ini mati suri kali ya? Makanya bekas nanti dicek ulang lagi bekas. biasanya. Tapi nanti bakal hilang. Sisanya. Tapi kalau reinfeksi itu bisa lebih parah atau lebih? Sebelumnya kalau dari jurnal yang sebelumnya itu SARS-MERS-CoV itu baru ditemukan setelah 1 tahun dia terpapar. 1 tahun baru dia ditemukan namanya reinfeksi. Tapi ini luar biasa, makanya Bu Dio bilang jahat. Itu temuan di Hong Kong ya, di Hong Kong temuan 3 bulan setelah sembuh muncul ya. Kemudian Belgia 4 bulan setelah sembuh muncul lagi. Ternyata apa yang ditakutkan adalah strain yang berbeda. Strain berbeda dengan yang, makanya antibodinya nggak kenal. Saya nggak pernah kenal sama yang ini, padahal muncul lagi yang lama. Jadi dia bisa 1000 aja ya, aja 1000 aja gitu ya. Oke, terakhir, minyak kayu putih bisa untuk obati corona. Fakta atau virus? Fakta atau mitos? Mitos. Ya. Kalau untuk kalimatnya mengobati, iya bisa. Tapi untuk merangsang ini membuka jalan nafas. Ya. Jadi kan orang yang tadi dijelaskan sama Bu Dio, anosmia itu tidak bisa membau. Nah, itu membantu banget. Jadi bukan mengobati tapi bisa mencegah ini. Atau dia membantu menghilangkan gejalanya ya, melegakan. Enak rasa jadi itu meringankan gejala, meringankan penderita gitu ya. Tapi tadi kan pertanyaannya mengobati. Namanya mengobati enggak? Namanya netizen Bu, nggak pernah salah. Oke, terima kasih. Diminum lagi. Terima kasih Ibu Andi Sriwijayati, Bu Dio, dan Ibu Dr. Elis. Sama-sama. Nanti kasih pesan ini ada instruksi minta kasih pesan kesehatan. Mungkin dari Dr. Dio hanya 1 menit. Ya, baik. 30 detik. Ya, jadi pada kesempatan ini Mas Devi dan teman-teman semua, saya ingin meneruskan pesan dari pusat bahwa setelah kita mengkampanyekan pakai masker, saat ini kita masuk pada era kampanye jaga jarak. Ya, jadi dari evaluasi kita memang yang memakai masker sudah banyak, tinggal bagaimana menjaga jarak dengan baik dan benar 1-2 meter. Oke. Ya, jadi mohon selalu untuk ingat itu. 1-2 meter. Ya. Dokter Elis? Saya melanjutkan ya dengan Bu Dio bahwa intinya jangan ada istilahnya saya sudah bosan di rumah, saya sudah bosan melakukan ini semua. Tidak, ini adalah new era baru. Kita harus melanjutkan apa yang sudah kita lakukan kemarin. Walaupun si corona ini sudah pergi, kita tetap ini karena untuk kebaikan kita. Ya, yang pertama cuci tangan yang rajin ya, menggunakan sabun, kemudian air mengalir dan juga pakai masker, jaga jarak. Sudah nggak usah kerumunan lagi, berkumpul dengan banyak orang. Kemudian yang satu biasanya orang-orang kantor atau orang yang sekolah atau pendidikan atau apa, bawa alat sendiri, alat makan. Jadi kalau kemana-mana bawa alat makan sendiri, alat mukena sendiri, sajadah sendiri, itu sangat penting. Helm sendiri. Sekarang semuanya serba, walaupun dianggap sekarang kita bukan sosialis lagi ya, bukan individual, tapi ini untuk kesehatan bersama, untuk keluarga kita. Semoga kita sehat selalu, terhindar dari corona ini. Semoga cepat berlalu. Amin. Oke, amin. Terima kasih. Salam Diswe.